Oke, secara mendasar sebuah struktur upload materi kita bisa bagi dua, menjadi bagian yang sifatnya seperti judul. Jadi judul hanya ada sekali aja. Misalnya dituliskan nama mata kuliahnya, kemudian nama prodinya, nama dosennya, mau ditambahkan leadernya silahkan. Sangat baik ada tahun akademiknya, materi utamanya boleh silahkan. Atau misalnya ditambahkan juga jadwal misalnya. Jadi kalau diklik, nah jadwal yang ya bikin sendiri ya, mau ini juga nggak apa-apa, hanya sebagai pelengkap aja. Mau ditambahkan nomor HP silahkan, email silahkan. Terus yang kedua, bagian kedua adalah bagian yang disebut dengan seksi atau rutinitas mingguan, yang mana materi akan diupload di setiap minggu sesuai jadwal. Jadi nanti dosen akan punya jadwal kapan tatap muka, kapan harus mengupload materi atau learning. Contoh seperti ini misalnya. Ketika tatap muka, saya hanya menulis tatap muka, nama pokok bahasan, kemudian materinya. Saya beri penegasan tidak ada forum dan tugas. Tapi ketika ada learning, saya beri penegasan ada forum, ada tugas. Kemudian tentu saja di dalamnya ada file materi, kemudian forum, kemudian tugas. Nah, tugas ini dalam minggu berikutnya sampai akhir sesi, misalnya selesai tanggal 30 Desember kemarin, maka tanggal 14 atau 15 saya melakukan proses grading seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian seterusnya, berulang terus. Jadi minggu berikutnya juga sama seperti itu, file, forum, tugas, atau dibalik juga boleh ya. Mau tugas dulu baru forum silahkan, tapi biasanya materi utama atau file itu ada di atas ya, dan seterusnya. Nah, bagian yang paling krusial adalah ketika pada minggu ke-7 itu ada UTS, silakan dikosongkan aja. Kalau saya tulis seperti ini, UTS 1, UTS 2 gitu. Dan kemarin karena sudah sekalian saya sempatkan untuk menampilkan hasil UTS. Jadi hasil UTS-nya supaya mereka langsung tahu dengan melihat di websitenya. Nah, berikutnya setelah UTS ya ada proses tatap muka dan upload materi lagi seperti biasa. Sampai nanti berulang lagi menuju ke UAS. Saat ini kita berada di bagian yang aktif ini. Jadi minggu ini saya tidak ada upload. Dari tanggal 13 Februari Sabtu ini saya ngajar. Maka saya tegaskan di situ tatap muka, tidak ada forum dan tugas. Materinya adalah review materi 2 materi ini. Minggu depannya baru ada learning lagi dan seterusnya sampai selesai. Apabila kurang atau materi minggunya kurang, nanti bisa Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian bawah sini, tapi sebelumnya harus di turning editing on-nya harus diaktifkan. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambahkan, ini ada plus. Increase the number of section, klik aja. Ini 13 Maret, berarti terusannya, klik.
menjadi 14 Maret sampai 2 Maret ya. Jadi kalaupun lambat ya tergantung internetnya ini. Oke, demikian sekilas satu bagian dari mata kuliah. Jadi yang pertama tadi ada judul yang sifatnya tetap, informasi dasar. Saya simpan di paling atas tadi. Minimal kalau bisa ada nama mata kuliah, nama dosen. Terus materi utama, mau ditambahkan email silahkan, mau ditambahkan nomor HP silahkan, sesuai kebutuhan. Yang berikutnya adalah 3 bagian, yaitu tatap muka, tidak perlu ada upload, sebenarnya mau dikosongin silahkan, boleh. Kalau saya beri penegasan tatap muka. Bagian kedua adalah e-learning, wajib diupload, file, forum, tugas. Syukur-syukur kalau sudah bisa grading, hasil penilaiannya sangat baik. Yang ketiga adalah ujian atau UTS dan UAS. Untuk UTS UAS silakan dikosongkan aja, tidak perlu. Kalau saya tulis seperti ini, UTS sesuai jadwal. Yang kedua juga sama. Nanti UAS juga sama. Ya, UAS juga sama. Jadi, nah seperti ini. Kalau di akhir materi masih ada sesi, mau ditambahkan, Bapak Ibu tinggal tambahkan ini ya. Increase the number of section. Sebaliknya, kalau mau dikurangi, klik kanan juga 1 kali. 20 Maret akan dihilangkan. Jadi kembali lagi ke tadi ya, 13 Maret. Tadi kan 13 Maret, saya plus ini nambah 1 seksi. Karena saya kembalikan ke semula, saya hapus, saya klik reducing the number of section. Demikian, terima kasih. Itu tadi adalah struktur dasar dari satu mata kuliah secara umum. Terima kasih.